sampai sekarang belum tentu orang yang terjun langsung dengan teman-teman Kristen mereka tahu ini mereka jujur atau tidak nih, mereka tulus atau tidak. Karena menjadi pertanyaan kita bersama, apakah kelas seksi ini dia sebatas ini saja, tetapi langkah-langkah preventifnya iya. Kalau Anda mau menceritakan tentang satu kelompok tertentu atau seseorang tertentu, jangan ceritakan tentang dia dari sudut pandangmu dari luar. Jangan menceritakan dia dengan basis pemahamanmu sendiri. Itu penilaian. Penilaian itu bisa objektif, bisa subjektif, bisa salah. Tapi kalau Anda mau mengenal orang lain dan menceritakan tentang orang itu secara fair, secara objektif, baku dapat supaya sekiranya gini, pakai kata Melayu saja. Atau bisa dulu buat story lain dengan lain, tapi tahu apa yang jadi rasa hati, suasana hati daripada saudara kita. Jadi intinya saya menyimpulkan adalah baku dapat itu pengajaran orang-orang tua ya, dari kebiasaan kebudayaan kita yang membuat semua hal yang beda itu selesai. Baku dapat itu artinya kita sudah selesai dengan diri sendiri, makanya kita berani baku dapat dengan orang lain. Kalau kita tidak mau baku dapat, kita belum selesai dengan diri sendiri. Anda belum selesai dengan kekristenan Anda kalau Anda tidak mau baku dapat dengan Islam, dengan Katolik, dengan Hindu, dengan Buddha. Itu nonsense Anda bicara tentang damai. Baku dapat itu yang membuat kita juga bisa mengoreksi. Mungkin ada warisan-warisan tertentu yang harus kita resapi secara internal dari agama, tapi ada juga yang harus kita ubah. Kita ubah dalam pengertian transformasi, bukan mengubah ayat Quran dan ayat Alkitab, mau mentransformasi. Karena itu bilang, kenapa bicara damai terus? Ya, karena itu penting. Ketidakadilan sosial kalau kita punya perspektif damai melahirkan kekacauan. Ya, kalau kita tidak membangun nilai-nilai damai itu disemai, maka pembangunan tidak akan berkeadilan. Dalam kepemimpinan akan terjadi tirani, totalitarianisme, diktatorisme. Dan kita hidup saling mendominasi, merampas hak-hak orang. Itu merusak Darussalam itu, baik Darussalam di bumi maupun kita tidak akan menyentuh Darussalam di waktu kita kembali kepadanya nanti. Tidak ada seperti itu harus sekalian. Jadi ini sesuatu sering bilang, selama manusia itu masih makan dan minum, maka selama itu pula potensi konflik dalam diri manusia. Potensi konflik itu selalu ada. Selama masih ada syahwat untuk berkuasa, selama itu potensi untuk berkonflik itu selalu ada. Karena itu yang kita merasa sudah selesai bicara tentang damai. Karena itu setuju Ibu Wati, baku dapat itu tahu Ibu sudah menjelaskan dengan sangat baik dalam kalau pembincang istilah dari kode global etiknya Hans Kuhn, gitu kan, tentang relasi agama-agama. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama, dan tidak ada perdamaian agama-agama tanpa dialog antar agama. Dialog itu ada critical thinking. Kita belajar untuk saling memahami. Misalnya ketemu pasca konflik itu ya Bu, kita sering belajar saling memahami apa. Anak-anak Islam itu harus belajar memahami kebiasaan orang Kristen, memahami apa yang boleh dan tidak boleh oleh seorang Muslim. Misalnya saudaranya yang Kristen, dia harus tahu mana kenapa orang Islam itu sering bisa makan babi. Kalau datang di orang punya rumah, bahwa saudara Kristen punya rumah mau makan, terkadang pura-pura maaf juga kita ada puasa atau kita ada diet. Karena kita belajar saling memahami, bukan ada keterbukaan. Kalau sudah saling memahami, seorang Muslim dia tidak akan takut karena bahwa saudara Kristen dia sudah tahu mana yang pantas untuk saudaranya yang Muslim. Dan itu kita belajar saling memahami dalam konteks seperti itu. Apa itu Maluku? Apa itu satu? Apa nunusaku? Apa hati batu? Apa lagi guling saudara bikin jatuh? Bicara 95 jadi 10-1. Dari bermula tolak sekolah, sambunyi hidup baik macam deng lola.
sama uwe, lebih percaya orang lain. Buang tali kain, pameri jalan bikin baik, parmaraya naik. Siapa yang mau naik lain, kele naik. Bikin baik, jam terbaik, jangan bikin rusak. Kalau lain, deng lain, subaku gai. Say hale hatu lisa pe.